kekuatan bagi kami Tuhan. Kami ingin mengandalkan Tuhan, tidak mau yang lain karena kami tahu kekuatan kami terletak di dalam Engkau. Kami terbuka hati dan pikiran pada pagi hari ini menerima firman-Mu, kuatkan, tumbuhkan kami lewat kebenaran-Mu Tuhan. Bergerak di tengah-tengah kami sementara firman Tuhan dinyatakan Roh Kudus, Engkau yang berbicara secara spesifik, secara pribadi kepada masing-masing di antara kami Tuhan. Hati kami, pikiran kami terbuka sepenuhnya, kami sambut firman-Mu, kami sambut pribadi-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Sama-sama kita katakan, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Haleluya. Selamat siang Eklesia. Semangat siang hari ini, amin. Amin. Bapak Ibu, ini pertama kalinya saya melayani di ibadah siang. Ya, saya pernah melayani di ibadah sore dan pertemuan pekerja. Tapi untuk ibadah siang ini pertama kalinya. Jadi mungkin Bapak Ibu ada yang tidak familiar dengan saya. Pepatah berkata tidak kenal maka tidak sayang. Karena saya mau disayang jadi saya kenalan dulu. Nama saya Joshua Iwan Wahyudi, Bapak Ibu ya. Pernah satu kali di satu gereja ya, ada yang perkenalkan saya panggil Joshua Iwan Yahudi. Bukan Yahudi ya, Wahyudi. Supaya Bapak Ibu gak bingung ya, nama kok banyak sekali Pak. Ada Joshua, Iwan, Wahyu, Yudi gabung semua. Nah supaya gak bingung panggil saya namanya Iwan saja Bapak Ibu ya. Iwan artinya inilah pria menawan Bapak Ibu. Asik. Ya. Nah saya datang dengan istri dan anak saya, ini istri dan anak saya Bapak Ibu. Anak saya ini ditunggu 14 tahun Bapak Ibu ya. Nah yang halo-halo itu ya. Wah udah semuanya dicoba ya, program semuanya gagal. Terus Tuhan kasihnya dengan cara yang normal dan alami. Jadi ini anak mujizat Bapak Ibu ya. Saya juga dengan papa dan mama mertua saya dari Surabaya. Nah ini papa dan mama mertua saya Bapak Ibu ya. Pas kebetulan lagi di Jakarta sekalian ikut pelayanan. Oke hari ini saya berkhotbah tentang pengharapan yang menguatkan. Kenapa saya mengambil judul pengharapan yang menguatkan Bapak Ibu? Karena hari-hari ini ada banyak orang kehilangan pengharapan dalam hidupnya. Kita mendengar hidup makin susah katanya, ya tantangan makin banyak, penyakit makin aneh-aneh, orang makin banyak yang stres, depresi, angka bunuh diri meningkat. Bapak Ibu, orang itu kenapa bisa berpikir sampai pengen mengakhiri hidupnya? Salah satunya karena dia kehilangan pengharapan. Bayangkan Bapak Ibu kalau engkau hidup dalam keadaan yang sulit gitu ya. Makin hari makin susah, nambah hari bukannya nambah gampang, ada perbaikan dalam hidup. Nambah hari kehidupan makin sulit. Itu sebabnya beberapa orang berpikir daripada saya panjangkan lebih lama lagi, hidup saya makin menderita, kenapa tidak saya akhiri sekarang saja. Bapak Ibu pengharapannya sudah habis, tidak punya pengharapan. Orang yang tidak punya pengharapan, tidak mau melanjutkan hidup lagi, tidak mau melakukan apa-apa lagi. Tahun 2020 saya buka konseling pernikahan setelah mengambil sertifikasi menjadi konselor pernikahan. Tahun 2020 saya buka konseling pernikahan, Bapak Ibu 80% kasus yang masuk adalah kasus yang sudah istilahnya itu kronis gitu ya. Sudah tinggal tunggu saya bilang apa, lalu mereka mau bercerai. Dan mereka konseling dengan saya tujuannya sebenarnya bukan mau lebih baik, bukan mau minta solusi dan pendapat. Tujuan mereka konseling dengan saya adalah menunggu saya mengucapkan kalimat, iya nih kalian kayaknya udah gak bisa. Nah dia ambil kalimat saya untuk dipakai pembenaran tuh kan konselornya aja udah gak bisa. Kami udah konseling, konselornya udah menyerah. Jadi selama konseling itu Bapak Ibu, saya menghadapi orang yang sudah tidak punya harapan. Setiap kali saya bilang coba gini, coba kamu gini. Percuma Pak, nggak bisa Pak, saya sudah lakukan itu Pak. Semua sudah dilakukan, udahlah nggak usah ngapa-ngapain, saya sampai bingung. Terus ngapain kamu datang ke saya? Bapak Ibu orang kalau sudah nggak punya harapan, tidak mau lakukan apapun. Karena merasa apa yang dilakukan sia-sia dan percuma. Makanya beberapa orang memutuskan untuk berhenti saja. Termasuk berhenti hidup. Nah Bapak Ibu pengharapan itu penting. Makanya kita lihat ayatnya bagus sekali di dalam Pengkhotbah 9 ayat 4 dituliskan ya. Mari kita lihat ayatnya. Tetapi siapa yang termasuk orang hidup, coba dilihat kiri kanannya termasuk orang hidup atau bukan? Ya, kalau termasuk orang hidup berarti ayat ini bicaraan tentang Anda ya. Tetapi siapa yang termasuk orang hidup mempunyai harapan. Karena anjing yang hidup lebih baik daripada singa yang mati. Apa maksudnya pepatah ini? Bapak Ibu, walaupun kita punya kekuatan seperti singa, hebat seperti singa, raja hutan gitu ya, menguasai
luar biasa. Tapi kalau udah gak punya harapan, itu sama aja seperti orang mati. Gak mau lakukan apa-apa lagi, sudah menyerah, diem aja. Masih lebih baik anjing yang hidup. Artinya apa? Walaupun terbatas, gak sehebat singa, kekuatannya gak hebat-hebat amat. Selama masih punya harapan, masih mau lakukan sesuatu, ada jalan keluar. Tapi kalau orang sudah gak punya harapan, mau punya keahlian, kepintaran, kehebatan seperti apapun, sia-sia karena dia sudah gak mau lakukan apa-apa. Masih lebih baik anjing yang hidup Bapak Ibu. Artinya begini loh, bukan soal seberapa hebat Anda, bukan soal seberapa pandai Anda, bukan soal seberapa kuat hidup Anda, tetapi apakah Anda masih punya harapan gak bahwa hari besok itu lebih baik dari hari ini? Apakah Anda masih percaya gak tahun depan, hidup Anda akan baik-baik saja dan Anda akan bisa melewatinya dengan baik-baik saja. Apakah Anda masih punya harapan itu? Karena kalau enggak punya harapan itu, walaupun Anda kuat, pandai, ahli, punya banyak hal, Anda enggak akan lakukan apapun. Seperti orang yang sudah mati. Nah Bapak Ibu, pengharapan itu begitu penting. Itu sebabnya, boleh statement saya dikeluarkan, kemana engkau menaruh harapanmu, menentukan seberapa kuat hidupmu. Kalau kau taruh pengharapanmu di tempat yang salah, maka engkau akan menjadi lemah. Tapi kalau engkau taruh harapanmu di tempat yang kuat, yang tepat, yang aman, maka engkau juga akan menjadi kuat. Nah pertanyaannya adalah harapan kita ini kepada apa atau kepada siapa selama ini, Bapak Ibu. Ya, ayatnya kita baca di dalam Ibrani 6 ayat 19. Pengharapan itu tuh yang mana? Pengharapan itu artinya adalah pengharapan kepada Kristus. Pengharapan kepada Tuhan. Pengharapan kepada Tuhan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita. Kenapa banyak orang khawatir, gelisah, gak aman jiwanya? Insecure, karena berharap kepada tempat yang salah. Bapak Ibu, Anda pernah gak berharap, ngarep kepada orang yang tidak bisa diandalkan, kepada orang yang kurang bertanggung jawab. Anda berharap pada orang model kayak gitu, isinya apa Bapak Ibu? Selalu gelisah. Ya, pernah nggak Bapak Ibu punya karyawan, nggak bisa, ya kadang bener kadang ngaco gitu ya, disuruh pergi kemana gitu kan, kita tiap 5 menit mesti ngecek, sudah sampai belum, ya kan? 5 menit lagi tanya lagi, udah sampai di mana? 5 menit lagi tanya, kamu udah ketemu belum sama orangnya? Sejam kemudian kita tanya, gimana? Saya kesasar Pak. Tolong dikirim lagi lokasinya, Google Maps-nya. Lah tadi kan saya udah kirim, iya kehapus Pak. Nah kalau Anda punya karyawan kayak gitu, menaruh harapan kepada dia, ya kerjaannya Anda insecure. Anda gelisah terus, Anda cari-cari terus Bapak Ibu, ini yang gimana ini? Dia bener enggak? Dia akan bisa enggak? Nah Bapak Ibu Saudara, menaruh pengharapan di tempat yang salah membuat jiwa Anda gelisah. Makanya taruhlah pengharapan hanya kepada Tuhan. Banyak orang Bapak Ibu menaruh harapan kepada siapa? Kepada manusia lain, kepada orang lain. Bapak Ibu gini, sehebat-hebatnya manusia, seluar biasanya manusia, mereka punya kelemahan. Satu titik tertentu mereka mungkin akan membuat harapan kita menjadi pupus. Makanya kecewa. Dan hari-hari ini saya ketemu banyak orang kecewa loh Bapak Ibu ya sama orang lain. Kenapa? Terlanjur berharap. Katanya dia akan tolong saya. Katanya dia akan ada buat saya. Katanya. Nah makanya Bapak Ibu taruhlah pengharapanmu hanya kepada Tuhan. Karena disitulah nanti sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita itu berada. Nah Bapak Ibu kita lihat ada satu ayat yang bagus sekali di Yesaya 40 ayat 31. Ya. Tetapi orang yang menanti-nantikan Tuhan dalam bahasa aslinya adalah berharap-harap. Kalau orang Jawa bilang tuh ngarep-arep gitu ya, diarep-arep, diharap-harap, ditunggu-tunggu. Orang yang mengharap-harap kepada Tuhan, orang yang menanti-nantikan Tuhan, kita baca kalimatnya 1, 2, 3, mendapat kekuatan baru. Kenapa kekuatan baru penting Bapak Ibu? Karena Anda tidak bisa menghadapi hari esok dengan kekuatan hari ini. Nggak bisa. Anda tidak bisa menghadapi tahun depan dengan kekuatan tahun ini. Anda tidak bisa menghadapi 5 tahun ke depan hanya dengan kekuatan hari ini. Anda butuh kekuatan yang baru. Kenapa? Karena hidup ini kadang-kadang dan seringnya menawarkan dan mendatangi kita dengan masalah yang kita belum pernah alami selama ini.
Bapak Ibu kayaknya kalau lihat wajah Anda hidupnya udah lumayan lama ya Bapak Ibu ya. Anda pasti sudah tahu hidup ini penuh kejutan. Sudah tahu namanya Mike Tyson, atlet badminton? Bukan, tinju Bapak Ibu ya. Dia pernah ngomong begini, semua orang itu maksudnya semua petinju. Semua petinju waktu ronde 1 mulai teng gitu ya naik ke atas ring. Mike Tyson bilang gini, semua petinju waktu mengawali pertandingan punya banyak rencana di kepalanya. Wah, nanti aku akan pukul pakai ini, nanti aku akan menghindar, nanti aku akan uppercut, menang. Banyak rencana di kepalanya. Lalu Mike Tyson bilang gini, sampai kamu dapat pukulan di wajahmu. Ya. Awalnya yakin nanti saya akan gini. Sampai kamu dipukul, jebret, hilang semua itu. Saudara, kita hidup juga gitu ya, tahun depan aku mau buka bisnis gini, aku mau begini, nanti aku mau menikah, nanti aku mau ini. Sampai jebret, kadang-kadang terjadi sesuatu yang kita tidak pernah hadapi sebelumnya. Dan kita nggak tahu bagaimana menghadapinya. Sudah hidup itu seperti itu. Saudara waktu belum menikah, saudara pikir menikah itu nanti saya akan gini, gampang nanti kami gini. Jebret menikah, eng-ieng gitu kan. Coba lihat pasangannya. Eng-ieng enggak wajahnya? 1, 2, 3. Apa Pak maksudnya eng-ieng? Ya translate sendiri aja. Biasanya kalau di gereja saya suruh minta, lihat pasanganmu. Enggak mau dilihat. Saya bingung kenapa ya. Dulu waktu pacaran dipelototin terus. Udah pergi jauh aja dilihatin terus. Sekarang udah menikah, lirik aja enggak mau. Gitu ya. Coba tatap pasanganmu. Gitu ya. Terus saya bilang, ayo bilang semangat sama pasangannya. Pasangannya kasih semangat, apa sih gitu. Dulu belum menikah punya banyak rencana, nanti gini kami akan mesra apa terjadi deng. Wah aku belum pernah ngadepin ini. Pusing, saudara butuh kekuatan yang baru. Saya punya anak setelah pernikahan ke-14 tahun Bapak Ibu. Teman-teman seangkatan saya anaknya tuh sekarang udah pada masuk SMA. Ya, saya anaknya masih 2 tahun Bapak Ibu. Ya, saya kalau mikir masa depan ya saya pikir gitu ya nanti anak saya SMA saya udah hampir 60 umurnya. Bayangin orang umur 60 punya anak ABG saudara. Gimana ceritanya? Saya mulai mikir saya sanggup enggak nanti menghadapi anak ABG saya ketika saya umur udah hampir menuju 60 gitu ya. Nanti gimana ngadepinya? Kalau saya pikir sekarang rambut saya habis saudara akibatnya. Penuaan dini saya. Mau saya pikir kayak gimana saya enggak akan dapat jawabannya. Karena saya enggak punya kekuatannya sekarang saudara. Lalu Tuhan bilang gini, nanti kalau anakmu udah SMP. Aku akan memberi kamu hikmat dan kemampuan untuk menghadapi dia yang SMP. Nanti kalau anakmu sudah SMA, aku akan berikan kekuatan, hikmat untuk kamu bisa ngadepin waktu dia SMA. Sekarang udah kamu ngadepin dia yang 2 tahun aja. Kamu ngadepin dia 2 tahun aja rambutmu habis, ngapain mikirin sampai SMA? Bener Bapak Ibu Saudara. Makanya sekarang kalau saya udah mulai nanti gini gimana, saya langsung ingat. Nanti Tuhan akan berikan kekuatan yang baru. Saudara, kenapa banyak orang stres? Karena mencoba menanggung beban masa depan dengan kemampuan hari ini. Ya pasti gak sanggup lah. Nanti waktu saudara ngadepin itu, Tuhan akan berikan kekuatannya. Kalau engkau terus menaruh pengharapan dan kekuatanmu kepada Dia. Menanti-nantikan Tuhan, maka Dia akan memberikan kekuatan yang baru. Jangan takut Bapak Ibu Saudara. 2025 nanti gimana? Tuhan kasih kekuatan versi 2025. Nanti 2026 dia kasih kekuatan untuk engkau versi 2026. Tenang sampai Tuhan Yesus datang selalu ada kekuatan buat engkau. Jangan takut, jangan gelisah. Bilang sama kiri kanannya, tatap mata dalam-dalam. Bilang begini, jangan takut, jangan gelisah. Ada yang dilihat gini, apa lu? Nah, itu memang yang bikin gelisah yang kayak gitu. Ya. Boleh berikutnya. Kenapa pengharapan di dalam Tuhan kok bisa memberi kita kekuatan ya? Kenapa kalau kita taruh pengharapan kita kepada Tuhan, kita akan semakin kuat. Ada 371 alasan, tapi karena wajah Anda langsung tegang, 3 aja Bapak Ibu ya. Jangan banyak-banyak ya, udah ibadah terakhir ini tahun 2024 ya, hari Minggunya ya. Nah 1, waktu kita berharap kepada Tuhan saudara, engkau bukan berharap pada orang biasa. Engkau berharap kepada Tuhan yang pasti janjinya. Bapak Ibu Saudara, kalau Anda berharap sama orang yang gak jelas janjinya, nah itu memang deg-degan. Kita gak aman jiwa kita. Bapak Ibu pernah gak ada orang janji sama saudara gitu ya,
Wah, aku akan nanti traktir kamu, nanti kamu tak kasih ini, nanti kamu tak ajak ke sini, terus orangnya hilang. Gak jelas, di WhatsApp gak dibales, di telepon gak ada, ke rumahnya dia pergi terus gitu kan. Nah itu manusia Bapak Ibu, tapi Tuhan kita tepat janji. Ayatnya kita baca, bagus sekali ayatnya Bapak Ibu ya. Janji Tuhan, nah kita dengar, kita lihat coba. Mazmur 12 ayat 7, janji Tuhan adalah janji yang murni, bagai perak yang teruji, 7 kali dimurnikan dalam dapur peleburan di tanah. Bapak Ibu Saudara, Tuhannya orang Kristen itu disebut the covenant God, Allah perjanjian. Makanya sejak Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, Tuhan langsung berjanji kepada manusia bilang begini, melalui keturunan Hawa nanti, keselamatan bagi bangsa-bangsa seluruh dunia. Lalu waktu panggil Abraham, Allah berjanji, panggil Nuh Allah berjanji, panggil Daud Allah berjanji, kepada semuanya Allah berjanji. Dan janjinya tidak ada yang tidak ditepati. The covenant God, Allah perjanjian. Makanya pernikahan orang Kristen disebutnya pernikahan perjanjian. Makanya kalau Anda nikah Kristen, Anda nikahnya di gereja atau di kuil Sun Gokong saudara? Kalau Anda orang Kristen, Anda nikahnya di gereja. Kalau Anda nikah di gereja, pemberkatan nikah itu yang paling penting dari semua prosesi pemberkatan nikah. Itu adalah mengucapkan janji nikah. Karena Allah itu Allah perjanjian, makanya kita hidupnya juga kayak gitu. Pernikahan kita pernikahan perjanjian Bapak Ibu. Makanya ngucap janji nikah. Janji nikah, Anda masih ingat gak? Saya akan mengasihi kamu dalam keadaan apa Bapak Ibu Saudara? Susah maupun senang. Lebih banyak susahnya Pak daripada senangnya Pak. Ya. Terus yang kedua apa? Dalam keadaan sehat maupun, kok pada lupa sih? Dulu waktu itu ngucap janji apa ya? Bapak Ibu. Coba yang ketiga setelah sehat maupun sakit. Yang ketiga dalam keadaan, kok pelan yang bagian ini ngomongnya ya. Kaya maupun miskin, masalahnya Pak, dari dulu miskin sampai sekarang belum kaya-kaya Pak. Yang keempat, kalau Anda masih ingat janji ya, dari semua janji nikah, ini yang paling berat nih yang keempat. Karena bunyinya kayak gini, aku akan mengasihi kamu dalam keadaan apapun juga. Apapun juga itu apa? Ya apapun juga, termasuk waktu pasanganmu kesurupan. Ya itu termasuk. Nah Bapak Ibu, banyak orang lupa dengan janji nikahnya, bahkan mengingkari janji nikahnya. Makanya orang kecewa semua. Bapak Ibu, makanya ada istilah bilang begini, janji itu cuma 2 hal. Hanya bisa ditepati atau diingkari, tidak bisa dicabut kembali. Sekali kita berjanji, kita nggak bisa besoknya telepon, lupakan janji saya ya, batal janjinya. Udah terlanjur keluar, hanya bisa ditepati atau diingkari. Tapi namanya manusia mudah berjanji, susah menepati. Ya, coba deh kalau datang ke pemberkatan, Bapak Ibu sudah berapa lama Anda nggak lihat pemberkatan nikah? Ya, coba dalam sebulan datang ya, bertiap minggu ke pemberkatan nikah gitu ya. Anda akan lihat pasangan-pasangan muda kalau ngucap janji nikah, wis romantis kayak drakor semua. Berlinang air mata haru gitu. Aku mengasihi kamu dalam keadaan. Kita yang nonton rasain luntar ya. Sekarang kamu nangis-nangis gitu, nanti nangis beneran kamu gitu ya. Kenapa kok? Loh, saya punya teman. Saya punya teman saudara. Dia cerita sama saya. Aku itu setiap kali datang ke pemberkatan nikah tuh merasa iba. Loh kenapa kamu merasa iba? Aku itu kasihan dengan orang-orang yang menikah ini. Padahal dia juga nikah. Memang kemudian cerai sih setelah itu. Dia bilang begini, mereka tidak tahu apa yang mereka hadapi. Mereka senyum, nangis, bahagia. Mereka nggak tahu habis ini mereka akan nangis menderita. Kenapa kok orang ini bisa ngucap kalimat kayak gitu Bapak Ibu? Karena banyak janji-janji yang tidak ditepati. Itulah manusia. Kalau pengharapanmu ditaruh kepada manusia, engkau akan kecewa, lemah, dan putus asa. Kemudian kau seperti singa yang mati. Enggak mau lakukan apa-apa lagi. Tapi kalau pengharapanmu ditaruh kepada Tuhan yang janjinya murni, 7 kali dimurnikan, sangat murni, pasti ditepati. Saudara, engkau akan tetap kuat. Apapun yang terjadi, engkau tahu Tuhan tepat janji. Hanya karena belum ditepati hari ini,
bukan berarti dia tidak akan menepatinya. Itu sebabnya yang kedua, coba kita lihat. Pertama, Tuhanmu adalah Tuhan yang tepat janji. Makanya itu menguatkan hati kita. Yang kedua, boleh dimunculkan di slide saya. Yang kedua adalah karena Tuhan menyertai dan menguatkan kita saat kita menunggu janji itu ditepati. Gini loh Bapak Ibu Saudara, kalau saya janji sama Anda terus saya ngilang, saudara pasti deg-degan, ragu-ragu. Tapi kalau saya janji sama saudara, terus saya temenin, saya ada di sisi saudara, saya bilang gini, tenang Pak, pasti saya nanti tidak ingkar janji. Saya temenin saudara, saya bersama dengan saudara, saudara akan lebih kuat hatinya. Tuhan juga sama, dia tidak cuma modal janji, tapi dia juga menyertai. Makanya kita merayakan Natal, saudara masih ingat, seorang anak akan lahir dan diberi nama Immanuel, yang artinya apa? Allah beserta kita, Allah menyertai kita. Saudara, dia tidak cuma berjanji, tapi dia menemani sambil kita menunggu janji itu digenapi. Dia sertai kita, dia kuatkan kita. Makanya saudara, jangan lari dari Tuhan. Jangan lari dari kebaktian, karena setiap hari Minggu waktu engkau duduk di ruangan ini, Tuhan memperkuat janjinya lagi buat saudara. Dia mengingatkan lagi, hey, aku masih bersama kamu loh, aku menyertai kamu loh. Saudara, Tuhan tidak pernah kemana-mana, dia selalu ada di sisimu. Kita yang seringkali lari dari Tuhan. Banyak orang bilang begini, aku lagi gak enak nih, aku lagi gak baik-baik aja, kondisiku lagi gak oke. Kalau kondisimu gak oke, justru kamu butuh suara Tuhan. Justru kamu harus datang mencari Tuhan. Tapi banyak orang Kristen seringkali gini, aku lagi gak oke, aku gak ke gereja dulu ya. Makanya amsyong terus saudara. Justru makin kau gak oke, saudara harus cari Tuhan untuk mendengar janjinya lagi supaya kuat hatimu saudara. Makin kau lari dari Tuhan, engkau gak mendengar janji Tuhan lagi, imanmu akan menjadi lemah. Saudara, katanya iman timbul dari apa? Pendengaran. Iman kepada Kristus timbulnya dari pendengaran akan firman Kristus. Tapi kalau yang Anda dengar hal-hal yang lain, imanmu gak kepada Kristus nanti. Saudara, sebulan tiap hari, bacain aja berita orang mati. Dulu waktu COVID itu yang terjadi kan. Tiap hari kita dibombardir berita si ini kena, si ini meninggal. Lalu Anda jadi punya iman. Duh badanku kok gak enak ya. Kayaknya aku mau mati deh sebentar lagi. Padahal badan Anda baik-baik aja. Ya. Duh jantungku kok gak enak ya, kok berdetak ya. Lah terus gak berdetak gimana dong? Nah saudara, gara-gara apa? Apa yang Anda dengar, itu masuk di kepala dan masuk di hatimu. Apa yang masuk di hati dan kepalamu terus menerus, itu membangkitkan iman. Kalau yang kau dengar yang jelek-jelek terus, yang iman yang jelek yang akan bangkit. Nah kalau engkau tidak pernah mendengar firman Tuhan, engkau lari dari Tuhan, iman yang lain yang akan bangkit di hatimu, pengharapanmu menjadi lemah. Makanya justru semakin sulit hidupmu, datang ke gereja. Jangan lepas dari kebaktian. Tapi sekarang ada online itu bukan kebaktian, itu nonton saudara. Ya, kayak sudah nonton bioskop gitu loh ya. Kebaktian itu apa? Di experience, pengalaman korporat bersama-samanya. Ya, apalagi Anda nonton saya khotbah sambil makan siomay. Waduh, makin berat itu saudara. Bilang sama kiri kanan, cari Tuhan. 1, 2, 3, cari Tuhan. Makin kau mencari Tuhan, kau mendapat janjinya, hatimu akan menjadi kuat. Engkau tahu Tuhan tidak tinggalkan engkau. Terakhir, yang ketiga, saudara. Yes. Wah ini ayatnya kita baca dulu deh, yang ulangan, bagus sekali. Ulangan 31 ayat 8. Sebab Tuhan, siapa saudara? Dia sendiri akan berjalan di depanmu. Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Sudah selama dia beserta di sisimu, sudah jangan khawatir. Kalau saudara bawa terang, kan Kristus itu adalah terang dunia dan kegelapan tidak menguasainya. Kan gitu kan Natal kemarin. Saudara kalau engkau punya terang, ini saudara bawa lampu yang bercahaya terang sekali. Mau sekitarmu mati listrik, gelap dan sebagainya, enggak masalah karena engkau tetap punya terang itu. Kenapa orang gelisah ketika mati listrik? Karena dia enggak punya terang. Tapi kalau kita punya terang, apapun yang terjadi di sekitarmu tidak berpengaruh. Terang itu tetap bercahaya dalam hidupmu. Pertanyaannya, saudara punya Tuhan enggak?
Kalau saudara punya Tuhan, mau apapun yang terjadi dalam hidup kita, saudara akan tetap tenang. Karena engkau tahu Tuhan bersama. Yang terakhir, ketiga, kenapa pengharapan kepada Tuhan menguatkan hati kita? Karena berjalan dalam pengharapan akan Tuhan, Tuhan akan menumbuhkan kekuatan dari dalam diri kita. Orang yang berjalan bersama dengan Tuhan dan menaruh pengharapan, menanti-nantikan Tuhan, dia akan menjadi makin kuat dari hari ke hari. Bapak Ibu gini, ini penting. Banyak orang Kristen pengen diberkati banyak, tapi tidak pernah mau melatih kekuatan untuk menanggung beban berkat itu. Saya ulangi, banyak orang Kristen maunya diberkati banyak-banyak, sebanyak mungkin, tapi dia nggak punya kemampuan, kesanggupan, dan kapasitas untuk menanggung beban berkat itu. Saya kasih contoh aja, berkat itu ada banyak. Kesehatan, waktu, peluang, uang juga termasuk, fasilitas, promosi, pekerjaan, dan berbagai macam. Ada banyak berkat memang, tapi masalahnya Anda sanggup nggak menanggung itu? Anak saya umurnya baru 2 tahun. Saya nggak akan kasih semuanya ke anak saya sekarang Bapak Ibu. Saya nggak kasih kunci rumah saya, kunci mobil saya, semuanya peso saya kasih ke dia. Enggak. Kenapa? Dia belum punya kemampuannya, dia nggak sanggup. Saya harus latih dia sejak kecil. Saya latih dia supaya dia mandiri, supaya dia bisa ngelola hidup, supaya dia bisa ngatur ini, itu. Sampai waktunya dia punya kekuatannya, maka saya limpahkan sebanyak-banyaknya, sebisa-bisanya buat anak saya. Sama, Tuhan kalau mau berkati saudara, dia lihat seberapa besar kapasitas, kemampuan, kekuatanmu untuk bisa ngelola berkat itu. Kalau enggak, berkat itu akan merusak hidupmu. Banyak orang saudara, dulu waktu belum punya banyak duit, hidupnya baik-baik aja. Begitu dia punya banyak duit, dia pakai duitnya untuk bikin dosa. Ada orang badannya sehat, kuat, sangat fit, tapi dipakai untuk berbuat dosa. Ada orang punya banyak waktu, maksudnya punya banyak waktu gimana Pak? Semua orang kan sehari 24 jam. Iya, yang si A 24 jam dipakai buat kerja, itu pun duitnya masih kurang. Tapi si B, dia punya banyak waktu karena dia udah berkecukupan. Jadi dia tiap hari nonton drakor. Terus dihabiskan waktunya buat apa? Bikin dosa. Sudah, dia tidak punya kekuatan untuk menanggung, mengelola berkat itu. Tuhan gak mau gitu. Tuhan mau saudara tambah hari tambah kuat. Sudah dilatih lewat berbagai macam kejadian dalam hidup Tuhan akan latih. Supaya apa? Supaya Tuhan bisa berkatin saudara. Makanya orang Kristen jangan mintanya berkat terus gitu. Doa, Tuhan berkati aku, Tuhan berkati aku. Saudara harus mulai berdoa gini, Tuhan buat aku tumbuh menjadi kuat. Buat aku punya kapasitas, buat aku punya kemampuan untuk mengelola hidup ini. Otomatis kalau engkau sudah sanggup, Tuhan pasti percayakan. Makanya Bapak Ibu, berharap kepada Tuhan, Tuhan akan menguatkan engkau. Tuhan akan melatih engkau menjadi makin hari makin kuat, makin hari makin kuat. Sehingga engkau mendapat kekuatan yang baru dan berkat Tuhan bertambah dalam hidupmu. Jangan khawatir Bapak Ibu Saudara. Bukankah firman Tuhan berkata, orang benar anak cucunya tidak akan meminta-minta. Bukankah firman Tuhan berkata, jalan hidup orang benar seperti terang hingga rembang tengah hari. Apabila dia jatuh, tidak akan sampai tergeletak. Sebab tangan Tuhan juga yang menopangnya. Siapa yang waktu saya ngomong begini sambil nyanyi di hatinya? Apabila dia jatuh, tidaklah dibiarkan sampai tergeletak. Sebab tangan Tuhan juga yang menopangmu dan membangkitkan kau kembali. Sudah itu janji Tuhan. Kalau kau berjalan bersama dia, kadang-kadang kita bisa kesandung. Tapi gak akan sampai kedubrak. Sebab tangan Tuhan tepat pada waktunya. Saya tidak tepat waktu. Umur anak saya 2,5 tahun sekarang. Sudah kurang lebih 7 kali dia jatuh gubrak, saudara. Pas saya lihat begini, udah telat. Tangan saya terlambat. Tapi Tuhanmu tidak pernah terlambat. Bahkan dikatakan dia tidak pernah tertidur, saudara. Sehelai rambutmu jatuh, dia tahu. Tanpa seizin dia tidak akan terjadi. Apapun yang terjadi tahun depan, sudah mesti kuat. Ingat kembali, Tuhan beserta aku. Janjinya pasti ditepati. Dia tidak pernah meninggalkan. Ayat terakhir,
Saudara, saya pengen kita membaca ayat terakhir. Apa ayat favorit semua orang Kristen? Ayat terakhir. Kalau di ayat terakhir kan selesai ya saudara ya. Boleh dimunculkan ayat terakhir. Teman-teman tim worship, boleh bantu siapin lagu Sekali Yesus Selamanya Yesus ya. Mazmur 84 ayat 6 sampai 8. Tolong ayat ini tetap di sini aja ya. Wajah ganteng saya udah cukup, jangan dikeluarin lagi ya. Nanti kebanyakan muak. Mazmur 84 ayat 6 sampai 8. Berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Tuhan. Kenapa kok berbahagia manusia yang berharap kepada Tuhan? Siapa sih manusia yang berharap kepada Tuhan ini? Yang berhasrat mengadakan ziarah. Saudara, saya perlu jelasin sedikit. Ziarah itu apa? Bukan ke kuburan, bukan. Ziarah itu gini loh, waktu zaman dulu, Bait Allah itu adanya di Yerusalem. Orang Israel tidak semuanya tinggal di Yerusalem. Ada terpencar di beberapa kota sekitar Yerusalem. Ada momen-momen tertentu mereka kalau mau beribadah mempersembahkan kurban. Mereka harus pergi berjalan kaki beberapa hari, beberapa jam, beberapa waktu untuk menuju ke Yerusalem. Lalu nyampe di Yerusalem mereka mempersembahkan kurban. Beribadah kepada Allah di Bait Allah. Itu disebut peziarah, pilgrimage. Makanya saudara kalau punya waktu dan dana, saudara pergi ke Israel, saudara pulang dari Israel akan dikasih Certificate of Pilgrimage. Sertifikat peziarah. Kenapa? Karena saudara sudah jauh-jauh bersusah payah, berkorban, datang ke Yerusalem. Nah pada zaman dulu peziarah itu siapa? Orang yang mencari Tuhan ke Bait Allah dengan mengusahakan berbagai macam cara. Berbahagia saudaraku, orang yang berkorban berusaha mencari Tuhan apapun kondisimu. Makanya saya bilang, kondisi sulit, kondisi dalam keadaan tertekan, banyak masalah. Berziarahlah, cari Tuhan, datangi rumah Tuhan, berdoa, persembahkan korban, doa, pujian kepada Tuhan. Karena itulah orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan. Dia akan mendapat kekuatan baru. Dan kenapa mereka disebut berbahagia? Karena ini. Apabila orang-orang seperti ini melintasi lembah Baka. Lembah Baka itu bukan lembah kematian. Baka itu nama tempat. Sebuah tempat simbolis bagi orang Israel. Digambarkan tempat itu tuh tandus, kering, kerontang. Tidak ada yang bisa tumbuh di situ, saudaraku. Tapi orang yang mencari Tuhan, orang yang menanti-nantikan Tuhan, yang mendapat kekuatan baru pada waktunya. Ketika dia melintasi musim hidup yang kering, tandus, sulit. Mereka akan membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Akan keluar mata air di tempat-tempat yang kering bagi orang yang menanti-nantikan Tuhan. Bahkan hujan pada awal musim menyelubunginya dengan berkat. Saudaraku, orang Israel itu punya 4 musim. Dan ketika musim kering, mereka gak bisa menanam apa-apa. Mereka nunggu-nunggu kapan hujan pertama kali. Itu disebut hujan awal musim, saudaraku. Mereka tunggu-tunggu. Dan begitu hujan awal musim turun, menyapu semua tanah kering, sudah tidak terlihat lagi pernah terjadi kekeringan di situ. Karena semuanya tersapu oleh hujan awal musim. Saudaraku, orang yang menanti-nantikan Tuhan, melewati lembah Baka yang sulit, engkau tetap berpegang kepada Tuhan, mata air akan keluar. Lalu hujan awal musimmu akan diselimuti berkat. Sampai engkau tidak melihat pernah ada sisa kesulitan di masa lalu. 14 tahun saya tunggu anak saya Bapak Ibu, begitu jungkir balik semua dilakukan. Iman kayak roller coaster, kadang imannya kuat, kadang nyungsep, kadang menyerah. Kadang bahkan meragukan Tuhan, tapi begitu hujan awal musim cepret anak itu lahir Bapak Ibu Saudara. Saya sudah lupa dengan semua 14 tahun itu. Sukacitanya terlalu besar, sampai yang 14 tahun itu udah gak berasa sama sekali. Bapak Ibu Saudara, itu hujan awal musimmu. Mungkin hari-hari ini kau sedang merasa kok susah banget, sudah bertahun-tahun kok gak bisa. Tunggu janji Tuhan. Waktu janji Tuhan itu terjadi jebret, saudara, engkau akan melihat sukacitamu menggantikan belasan tahun-tahunmu yang penuh dengan perjuangan itu. Dan waktu engkau ditanya, gimana rasanya? Sudah lupa, saudara cuma bisa menceritakan kebaikan Tuhan, sukacita yang melimpah-limpah karena hujan awal musim yang diselipungi dengan berkat itu. Itulah orang yang menanti-nantikan Tuhan, saudara. Dan mereka akan berjalan makin lama, makin kuat menghadap Allah di Sion. Itulah destiny orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan.
Tahun depan orang bilang susah, berat, gelap, suram. Tapi kalau sudah menanti-nantikan Tuhan, sudah akan dapat kekuatan yang baru. Engkau akan berjalan makin kuat. Di tengah lembah baka, engkau akan memunculkan mata air. Dan hujan awal musim akan menghujani engkau dengan berkat. Jangan takut, jangan gelisah, jangan patah hati. Sebentar tim worship akan nyanyi satu lagu. Bapak Ibu Saudara, arahkan hatimu kepada Tuhan. Bangkitkan iman lagi, bangkitkan pengharapan lagi. Yuk pandang Tuhan. Ini hari Minggu terakhir di tahun 2024. Pastikan engkau menyelesaikan hari Minggu terakhirmu dengan berpegang kepada Kristus. Waktu berlimpah maupun kurang, Tetap Yesus. tetap Yesus yang mempesona Hatiku, Dia beri damai dan kesempatan baru. di setiap musim kehidupan. Dalam keadaan apapun, Waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru. Sekali Yesus, Selamanya Yesus, harapanmu tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Mari bawa iman kita sekali lagi, kita nyanyikan lagu ini. Dalam segala keadaan, oh, waktu berlimpah maupun kurang, katakan tetap Yesus tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru. di setiap musim kehidupan. Apapun yang saudara sedang lewati di tahun ini, Waktu ku kuat maupun lemah, terutama saat kau lemah, tetap Yesus yang mempesona hati. mari angkat hatimu, pandang Tuhan dengan iman. Kesempatan baru. Katakan tetap Yesus. Oh, sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, sekali lagi dengan iman katakan sekali Yesus. Oh, selamanya Yesus, harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya, karena kasih-Nya, karena kasih
selamanya. Sekali Yesus, jangan takut. Harapanmu tidak akan mengecewakan di dalam Dia. Masa depanmu sungguh ada. Sekarang ku ada. Oh Yesus, ku cinta Kau. Kalau ada di antara Bapak Ibu Saudara pada siang hari ini, engkau mungkin sempat gelisah, engkau sempat khawatir. Engkau mungkin ragu-ragu menghadapi kehidupanmu. Bahkan engkau mungkin kehilangan pengharapan, putus asa. Kalau ada di antara Bapak Ibu yang seperti itu, bolehkah dengan rendah hati taruh tangan kanan di dadamu? Kita akan berdoa bersama. Siapa lagi? Siapa lagi? Terima kasih. Bapak Ibu Saudara yang sudah taruh tangan kanan di dada, berdoa, berdoa. Serahkan kekhawatiranmu, ceritakan kepada Tuhan. Katakan apa titik batas engkau sudah tidak sanggup lagi, ceritakan kepada Tuhan. Sementara saya berdoa buat saudara. Tuhan, aku berdoa siang hari ini kekuatan yang baru untuk jemaatmu, untuk anak-anakmu yang menanti-nantikan Kau di tempat ini. Turun dalam nama Yesus. Pengharapan yang baru, iman yang telah mati, Kau bangkitkan kembali dalam nama Yesus. Apapun yang terjadi, Tuhan, kami percaya Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Pulang dari tempat ini kami mau melihat masa depan yang penuh harapan. Karena kami tahu Tuhan Engkau tidak ingkar janji. Kuatkan setiap rumah tangga, kuatkan setiap keluarga-keluarga, keuangan, pekerjaan, usaha, apapun yang sedang dipergumulkan. Oh, kuasa-Mu Tuhan mengalir. Iman pengharapan dimunculkan kembali dalam nama Yesus. Sekalipun kau lewat lembah kekelaman Bapak Ibu Saudara, engkau tidak akan bahaya. Engkau tidak akan gentar, engkau tidak akan takut. Sebab Allahmu Immanuel, Allah menyertai engkau sampai kepada kekekalan. Tuhan, kami terima janji-Mu, kami terima firman-Mu. Kami mau hidup dengan firman ini. Materaikan oleh kuasa Roh Kudus. Ingatkan kami setiap saat ketika kami mulai lemah dan ragu-ragu, firman-Mu muncul. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Sama-sama kita katakan, amin. Bapak Ibu, ada beberapa buku yang saya bawa. Saya menulis 47 buku, tapi saya cuma bawa 4 judul. Terutama kalau Bapak Ibu Saudara ingin belajar bagaimana membangun mental yang lebih kuat lagi, di depan judulnya adalah Mental Strong, Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa tanya di depan, ada buku Mental Strong dan ada buku Cerdas Emosi. Dan ada 2 buku tentang pernikahan. Nanti Bapak Ibu bisa tanya-tanya di depan. Tuhan Yesus memberkati.